Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahria Putri Botutihe dengan NIM 151421050 dari kelas 5A, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Di video kali ini, saya akan membahas terkait materi tentang evaluasi media pembelajaran oleh dosen pengampu pada mata kuliah Media dan Sumber Pembelajaran oleh Bapak Rustam Husain, SAG, MPD. Di video kali ini kita akan membahas terkait evaluasi media pembelajaran. Apa sih itu evaluasi media pembelajaran? Jadi teman-teman, evaluasi merupakan bagian penting dalam pengembangan media pembelajaran. Apapun jenis media yang dikembangkan perlu dievaluasi dan dinilai terlebih dahulu sebelum dimanfaatkan secara luas. Jadi, maksud daripada evaluasi tersebut untuk mengetahui apakah media pembelajaran yang dikembangkan tersebut dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan banyak orang yang berpendapat bahwa sekali mereka membuat media pembelajaran, maka sekali 100% ditanggung baik. Oleh karena itu, rumusan masalah secara singkat pada kajian itu adalah bagaimana mengevaluasi media pembelajaran yang mengacu pada permasalahan yang di atas. Media pembelajaran adalah alat yang sangat membantu dalam proses pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran, kita terkadang asal memilih dan menggunakannya. Begitu saja tanpa kita tahu apakah media yang kita gunakan itu sudah sesuai atau tidak dengan tujuan pembelajaran. Hal yang penting untuk diperhatikan dan dilakukan karena banyak orang yang beranggapan bahwa sekali mereka membuat media pasti baik. Untuk itu perlu dibutuhkan dengan cara menguji dan mengevaluasi media pembelajaran yang akan digunakan ataupun yang telah dipilih dan diterapkan di dalam proses pembelajaran. Evaluasi adalah suatu proses peraksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk tujuan pendidikan. Evaluasi memegang peran yang sangat penting dalam penentuan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan. Dengan evaluasi, kita dapat melihat efektivitasnya dan efisiennya dari program yang telah dan yang akan kita lakukan. Sedemikian penting evaluasi ini sehingga tidak ada satupun usaha untuk memperbaiki mutu yang dapat dilakukan dengan baik tanpa disertai langkah evaluasi. Evaluasi juga merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran, sehingga tidak mungkin diletakkan dalam setiap proses pembelajaran. Dalam buku Pedoman Evaluasi Pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 1988 sampai 1989 dinyatakan bahwa evaluasi media mempunyai tujuan yang pertama memberikan pedoman kepada instansi pemerintah dalam mengadakan media pendidikan yang bermutu. Yang kedua, memberikan pedoman kepada guru dalam membuat media pendidikan yang bermutu. Dan yang ketiga, memberikan pedoman kepada prosedur dalam memproduksikan media pendidikan yang bermutu. Tujuan lain dari evaluasi media pembelajaran yang pertama, menentukan apakah media pembelajaran itu efektif. Kedua, menentukan apakah media itu dapat diperbaiki atau ditingkatkan. Ketiga, menetapkan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar siswa. Yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses pembelajaran. Kelima, menentukan apakah isi pembelajaran sudah dapat disajikan dengan media tersebut. Dan yang keenam, menilai kemampuan guru dalam menggunakan media pembelajaran yang telah dipilih. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi dengan kegiatan belajar mengajar di kelas.
yang merupakan suatu dunia komunikasi tersendiri yang dimana guru dan siswa bertukar pikiran untuk mengembangkan ide dan pengertian. Dalam komunikasi sering timbul dan terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga komunikasi tersebut tidak efektif dan efisien. Salah satu usaha untuk mengatasi keadaan demikian ialah menguasai penggunaan media secara terintegrasi dalam proses belajar mengajar, karena fungsi media dalam kegiatan tersebut untuk meningkatkan keserasan dalam penerimaan informasi. Nah, agar media pembelajaran data berfungsi secara efektif, terdapat beberapa kriteria yang harus terpenuhi, seperti yang dipaparkan oleh Nana Sujana dan Ahmad Rifai. Yang pertama, ketetapan dengan tujuan pengerjaan. Artinya, bahan pelajaran yang dipilih atas dasar tujuan instruksional yang telah ditetapkan. Kedua, dukungan terhadap isi bahan pelajaran, artinya bahan pelajaran yang sifatnya fakta, prinsip, konsep, dan generalisasi sangat memerlukan bantuan media agar lebih mudah untuk dipahami siswa. Kemudahan dalam memperoleh media, artinya media diperlukan saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, cara mengevaluasi media pembelajaran. Evaluasi media pendidikan pembelajaran dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif yaitu proses yang dimasukkan untuk mengumpulkan data tentang efektivitas dan efisiensi media untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Data tersebut yang dimaksud untuk memperbaiki dan menyempurnakan media yang bersangkutan agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu proses pengumpulan data untuk menentukan apakah media yang dibuat patut digunakan dalam situasi-situasi tertentu, atau apakah media tersebut benar-benar efektif atau tidak setelah media tersebut diperbaiki dan disempurnakan dan digunakan. Akan tetapi, beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama, relevan dengan tujuan pendidikan atau pembelajaran. Yang kedua, persesuaian dengan waktu, tempat, alat-alat yang tersedia, dan tugas pendidik. Yang ketiga, persesuaian dengan jenis kegiatan yang tercakup dalam pendidikan. Yang keempat, maksud dan tujuan dari media pembelajaran harus dapat dipahami oleh peserta didik atau siswa yang dididik. Yang berikut menarik perhatian peserta didik sesuai dengan kecakapan dan pribadi pendidik yang bersangkutan, kesesuaian dengan pengalaman atau tingkat belajar yang dirumuskan dalam silabus, keaktualan dalam atau tidak ketinggalan zaman, cakupan isi materi atau pesan yang ingin disampaikan, skala dan ukuran, dan yang terakhir, bebas dari bias ras, suku, dan gender. Jadi itulah beberapa kriteria dalam mengevaluasi media pembelajaran, dan itu adalah materi terakhir tentang evaluasi media pembelajaran pada video kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.